Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP terbaik di bulan Juli. Ya, sebelum masuk video rekomendasinya, seperti biasa, simak dulu ya disclaimer berikut ini, biar paham konteks nih, gimana dan kenapa ini HP bisa masuk rekomendasi saya di bulan ini. Oke, langsung aja kita masuk di harga 1 jutaan. Jujur, kalau ngeliat HP 1 jutaan sekarang tuh agak sedih sebenarnya ya, karena udah di luar ekspektasi. Kita udah nggak bisa nih nyari yang penting memorinya lega up to 128 GB. Karena kapasitas segini pun sekarang rata-rata udah naik di kepala dua, udah 2 jutaan. Atau kalaupun maksa punya 128 GB, ya pasti ada satu dua fitur penting yang justru dikorbanin. Jadi ya baik lagi, kita mesti pintar-pintar nyari opsi yang paling sweet spot dengan budget yang selimit ini. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Samsung Galaxy A07 4G. Ini pilihan yang cukup parah sih, pas ngeliat HP-HP Cina lainnya yang biasanya punya harga worth it, kompakan pada naikin harga semua. Ya memang di harga 1 jutaan kita cuma dapat Samsung A07 4G yang opsi 4/64 GB. Tapi pas ngeliat spek lainnya, ini masih worth to buy sih. Kayak si HP ini tuh masih pakai chipset yang lumayan kenceng ya, yaitu Helio G99 yang tentunya lebih ngacir, terus storage-nya juga tipe UFS yang juga lebih satset, dan dia punya opsi buat fast charging di 25 watt. Yang kedua ada Poco C81 Pro. Nah, kalau dirasa Samsung A07 ini lumayan mepet di 64 GB, Poco C81 Pro ini bisa jadi opsi yang lumayan ngasih storage lebih lega ya di 128 GB. Sama-sama pakai storage yang udah UFS pula. Boros baterai yang lebih badak dengan tongkrongan yang tetap tipis dan juga ringkes. Yang ketiga ada Redmi A7 Pro. Nah, ini HP sebenarnya rebranding dari Poco C81 Pro yang pakai skin HP Redmi. Untuk tongkrongan atau desain baik lagi ke selera masing-masing ya. Tapi perlu diingat kalau Redmi A7 Pro ini punya opsi warna yang lebih banyak dan dia lebih fleksibel buat dibeli. Nggak cuma bisa kita beli secara online, tapi bisa kita datengin di toko offline juga. Nah, kalau pertimbangannya tuh lebih berat ke storage dan baterai lebih gede, sebenarnya Poco dan Redmi di sini bisa jadi pilihan yang cukup worth it ya buat dibeli. Terutama Redmi A7 Pro sih, karena ini HP lumayan fleksibel ya. Dia bisa dibeli nggak cuma online doang, tapi bisa kita datengin langsung di tokonya buat dicobain langsung HP-nya. Tapi kalau dirasa storage 64 GB itu nggak terlalu jadi masalah, toh masih bisa di-expand pakai microSD, plus kita lebih ngincar mesin yang lebih ngacir dan charging yang lebih satset, Samsung A07 4G ini lebih worth it nggak sih? Oke lanjut, sekarang kita masuk di harga 2 jutaan. Nah, kalau nyari HP di range harga segini, kalau bisa sih dia punya spek bodi yang cukup badak ya. Kayak tipis-tipis kebanting, kepentok, atau kecipratan air, nggak bikin HP-nya auto masuk servisan. Dan punya layar AMOLED atau fitur charging yang lebih satset, itu bisa jadi poin plus yang perlu dipertimbangin. Dan nominasinya adalah, yang pertama ada Infinix Hot 70. Seri hotnya Infinix ini emang cukup favorit sih di harga 1 jutaan. Tapi ya tahun ini mau nggak mau dia harus naik level di kepala 2 atau 2 jutaan. Tapi apa yang dikasih HP ini sebenarnya masih enak banget sih buat dipakai harian. Kayak dipakai buat main game nyaman, terus kamera cakep, software juga smooth. Dan kalau versi saya ya, better ambil opsi yang tengah-tengah atau yang lebih sweet spot ya. Di 6/128 buat multitasking yang lebih nyaman. Yang kedua ada Redmi Note 15 4G. Nah ini nih varian Redmi Note 15 series yang paling bontot, tapi ya performanya sih masih oke banget di harga 2 jutaan. Ya ini HP tuh nggak bikin insecure ya, kalau amit-amit HP-nya jatuh atau kepentok di meja, dan dia masih dikasih mesin yang lumayan kenceng ya buat 2 jutaan, yaitu pakai Helio G100, kamera juga crispy, dan yang paling penting ini HP udah pakai layar AMOLED. Yang ketiga ada Realme P4X. HP baru nih yang jadi lawan serius buat Redmi Note 15 4G. Karena ya selain punya spek body Titan, ini HP juga dikasih baterai yang super duper monster di kelasnya. 8000 mAh. Yang katanya sih bisa dipakai buat push rank sampai 10 jam nonstop. Udah gitu dia juga di top up ya pakai charger ngebut 45 watt dan sistem pendingin yang bisa mastiin main game tetap nyaman biar dipakai lamaan. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau punya duit 2 jutaan dan lebih ngincer baterai yang super duper awet ya, bisa dipakai 2 sampai 3 hari intensif. Jujur, Realme P4X ini susah buat di-skip gitu aja. Tapi kalau kalian lebih ngincer spek yang lebih imbang ya, kayak bodi badak, tapi layar dan performa itu masih kelewat enak buat dipakai harian, gas Redmi Note 15 4G aja nggak sih?
Dari harga 2 jutaan sekarang kita naik lagi ya di harga 3 jutaan. Nah, kalau nyari HP di range harga segini, minimal sih dia udah punya skill 5G ya. Karena ya ngomongin 5G itu nggak cuma sekedar bisa download atau upload yang lebih kencang, tapi 5G sendiri itu artinya dia pakai mesin atau chipset yang lebih ngegas dari HP-HP 4G. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Infinix GT 30. Emang sih sekarang udah ada Infinix GT 50 Pro yang lebih baru. Tapi kalau cuma punya budget 3 jutaan, ngambil Infinix GT 30 yang versi basic pun itu masih worth it banget. Apalagi dia nggak cuma sekedar HP yang pakai skin gaming ya. Mesinnya kenceng, terus ada tombol air trigger dan RGB-nya juga rame. Dan yang paling penting, kalau kita beli HP keluaran tahun lalu ya, itu biasanya lebih worth it untuk opsi memorinya. Karena ya dia udah dapat 8/256 yang jadi fitur mewah di harga 3 jutaan. Yang kedua ada Tecnopova 7 Curve. Nah ini nih versi gantengnya dari Tecnopova 7 5G yang sekarang pakai layar lengkung, udah pakai AMOLED dan bodinya tuh masih tipis banget. Dan ini juga masih jadi alternatif yang cukup menarik ya buat kalian yang emang ngincer HP-HP 3 jutaan, terutama punya tongkrongan cakep dan mesin yang masih kencang. Yang ketiga ada iQOO Z11X. Nah ini nih HP termurahnya iQOO tahun ini tapi masih dikasih spek yang lumayan ngegas. Dia udah pakai mesin kencang, terus storage-nya juga tipe SATA ya, bahkan udah pakai UFS yang 3.1. Asli, ini tuh masih langka banget buat harga 3 jutaan sekalipun. Dan jangan lupain juga, baterainya juga super duper monster ya, 7200 mAh. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang ngincernya ke performa, iQOO Z11X ini masih cukup menarik banget ya. Mesinnya mirip Infinix, tapi dia di-backing sama storage yang tipe ala-ala semi flagship lah. Udah pakai UFS 3.1 dan jangan lupa juga baterainya juga lebih badak. Artinya dia bisa main game dengan durasi yang lebih lama. Tapi kalau lebih berat ke spek yang lebih all-rounder, dalam artian performanya tuh masih gaspol, tapi juga punya kamera yang lebih full team, alias ada kamera 0,5 atau ultrawide, ya menurut saya sih Infinix GT30 masih jadi opsi yang cukup sweet spot. Oke lanjut, sekarang kita masuk di harga 4 jutaan. Nah, kalau nyari HP di harga segini tuh, opsi HP yang pakai chipset kencang atau memori ngebut itu udah makin banyak, udah seabrek lah. Nah, kalau bisa punya RAM lebih lega ya, up to 12 GB, itu bisa jadi poin plus yang perlu dipertimbangin. Dan nominasinya adalah yang pertama ada iQOO Z10R. Pusing juga ya ngelihat harga iQOO Z10R yang naiknya tuh gila-gilaan. Padahal dulu tuh sempat favorit di 3 jutaan, sekarang kita bisa beli HP ini di harga 4,5 jutaan. Tapi ya kalau kita ngelihat spesifikasi yang diusung sebenarnya masih masuk-masuk aja sih buat harga segini ya. Kayak mesin kenceng, terus storage-nya juga ada UFS 3.1, kamera juga lebih full team ya, ada ultra wide. Paling ya minus nggak bisa diceburin aja ke dalam air karena IP ratingnya masih IP65. Yang kedua ada Poco X7. Nah, ngelihat HP 4 jutaan yang speknya pada ngebadut, Poco X7 yang masih dijual ini bisa jadi opsi yang one of the best. Ini ya spesifikasinya tuh hampir merata cakep ya. Dari performa, kamera, sampai IP rating yang udah tahan dicebur air karena udah pakai IP68. Bonus dapat storage yang udah setengah tera atau 512 GB dan ini tuh susah banget nyari HP yang setara di harga segini. Yang ketiga ada Moto G86 Power. Asli sih, pas ngelihat harga Moto H60 Fusion itu udah naik cukup signifikan ya ke 5 jutaan. Ini HP Moto jadi opsi yang lebih menarik ya. Karena ya dia masih ngusung spek bodi militer, baterai badak, dan kameranya tuh warnanya tuh gonjreng. Khas HP Moto yang masih one of the best di harga segini. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau kita ngelihat kombinasi baterai badak dan charger ngebut di iQOO Z10R, ini masuk sih barang ini di harga 4 jutaan. Cakep banget. Cuma ya kena nerfnya tuh di bagian memorinya aja yang pelit ya. Karena untuk harga yang paling murah ya di 4,5 jutaan ini kita cuma dapat opsi memori di 8/128 GB. Tapi kalau kalian lebih ngincar spek yang lebih imbang ya, all rounder, cakep semua merata gitu ya. Dan dapat bonus storage yang juga lebih lega ya, setengah tera buat dipakai jangka panjang. Poco X7 ini best deal banget nggak sih? Yes, sekarang kita naik lagi ke harga 5 jutaan. Nah, kalau kalian nyari HP di range harga segini sih, kalau bisa cari HP yang kameranya nggak banyak gimmick ya. Alias dipakai konten itu udah bener-bener matang.
Nggak cuma cakep buat kamera foto doang, tapi dipakai buat ngonten video, itu ya udah rata kanan lah, bisa rekam 4K dan juga stabil. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Tecno Camon 50 Pro. Ini HP sebenarnya punya fitur yang cukup langka ya buat harga 5 jutaan, alias dia punya kamera yang sangat-sangat full team, plus ada tele optical zoom 3 kali. Bahkan pakai bantuan AI, ini HP tuh bisa ngambil foto dengan zoom sampai 100 kali ya, dan hasilnya juga masih cukup tajam. Meskipun secara chipset itu nggak yang kencang-kencang banget, tapi boleh diakuin si Tecno Camon 50 Pro ini dipakai ngerekam video itu udah bisa 4K, ya nggak cuma belakang tapi juga sampai ke kamera depan. Yang kedua ada Poco X8 Pro. Nah tadinya tuh saya sempat pengen ngerekomendasiin si X7 Pro aja, apalagi dengan harga segini tuh kita dapat opsi memori yang jauh lebih lega sampai 512 GB. X8 Pro ini paling cuma dapat setengahnya doang. Tapi ya baik lagi ya, kalau saya sendiri sih prefer seri yang lebih baru karena ya jelas dia pakai chipset yang lebih kencang, jaminan update-nya juga lebih panjang, dan mesin kencang di sini tuh juga bakal ngaruh sih, ke skill kameranya juga makin OP ya. Udah bisa rekam 4K 60 fps, stabil dan bisa ngerekam video portrait dengan resolusi yang juga lebih tajam. Yang ketiga ada Infinix Note 60 Pro. Tadinya tuh saya sempat pengen masukin si iQOO Z11 lagi di harga segini, tapi karena ini HP nggak punya kamera ultrawide, saya kok jadi pengen switch ya ke HP Infinix yang satu ini. Karena ya secara mesin, ini HP ternyata punya mesin yang mirip nih dengan iQOO Z11 ya, pakai Snapdragon 7S Gen 4. Udah gitu kamera lebih full team dan ini nih bonus skill wireless charging yang masih jadi fitur mahal di harga segini. Nah dari 3 pilihan tadi sebenarnya kalau ngincer HP dengan kamera yang paling full team ya si Tecno Camon 50 Pro ini gak ada lawan sih. Udah jadi opsi yang paling cakep. Dia punya tele 3 kali optical zoom yang juga mantap, terus bisa zoom sampai 100 kali pakai bantuan AI, dan jangan lupa juga skill kamera videonya juga bisa 4K depan dan juga belakang. Tapi kalau dirasa si Tecno ini mesinnya nggak banget ya, masih kentang gitu ya. Poco X8 Pro ini bisa jadi pilihan yang cukup worth it juga karena dia jelas pakai mesin yang lebih gaspol dan bisa ngerekam video dengan lebih proper ya. Kayak dia bisa ngerekam video bokeh atau potret dengan resolusi sampai Full HD. Lanjut sekarang kita masuk di harga 6 jutaan. Nah, kalau kita nyari HP di range harga segini, spek utama kayak layar, performa, sampai kamera itu udah mulai dimatengin lebih serius. Kita udah nggak ngelihat angka-angka doang ya atau benchmark doang, tapi sampai ke pengalaman jangka panjang. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Infinix GT 50 Pro. Kalau kita ngelihat HP gaming Infinix sekarang emang udah makin niat dan juga serius ya. Dia nggak cuma modal skin HP gaming doang atau RGB yang rame doang, tapi ya jelas mesinnya juga ngebut, performanya stabil, dan yang pasti dia punya sistem pendingin yang cukup proper. Yang kedua ada Samsung A56. Yap, in this economy, pas saya ngelihat ada Samsung A27 terbaru yang varian paling tingginya itu dijual di angka 6 jutaan, saya sih udah nggak mikir lagi sih. A56 itu jadi opsi yang sangat-sangat worth it buat dibeli sekarang ini. Jelas, kelasnya tuh udah beda banget ya. Meskipun A27 ini model yang lebih baru. Tapi ya kalau kita ngelihat fitur One UI-nya, terus kita ngelihat skill kameranya, performanya, itu seri A5 itu punya eee, kedudukan sendiri ya, yang jelas lebih oke. Apalagi ya secara mesin dia bahkan masih 11-12 dengan A57 yang lebih baru, plus di harga segini kita dapat opsi RAM yang juga lebih gede up to 12 giga. Yang ketiga ada Moto H60 Pro. Nah, HP Moto itu kadang suka jadi hidden game ya di beberapa kategori harga tertentu. Ya bayangin, tadinya tuh saya susah banget cari HP yang cukup worth it buat dibeli di 6 jutaan. Muncul Moto H60 Pro yang kalau kita lihat speknya tuh masih berasa flagship killernya ya. Dia pakai mesin kenceng Dimensity 8000 series, terus spek bodinya militer, kamera khas Moto yang juga cakep, dan jangan lupain juga, ini HP punya performa baterai yang luar biasa, alias dia masuk 5 besar di DxOMark versi baterai. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau kalian tuh lebih ngincar performa gaming yang stabil, suhu adem, no debat ya. Infinix GT50 Pro punya pasarnya sendiri di harga 6 jutaan. Tapi kalau kalian ngincar spesifikasi yang merata cakepnya ya, kayak performa kenceng, bodi badak,
kamera full team, ada telenya, dan baterainya juga masih punya performa cukup monster, ya Moto X60 Pro ini bisa jadi opsi yang perlu dipertimbangin. Oke, sekarang kita naik lagi di harga 7 jutaan. Nah, tadinya tuh saya cukup gampang ya ngerekomendasiin HP di harga segini, karena pilihannya tuh lumayan beragam dan rata-rata pakai mesin yang udah level flagship gitu ya. Kayak Snapdragon tuh udah kepala 8 atau Dimensity juga udah yang seri mendekati di atasnya lah. Tapi sekarang pilihannya tuh agak random ya, kayak ada seri tahun lalu yang masih bagus dan udah turun harga, atau seri yang lebih baru tapi yang masih juga jadi raja di 7 jutaan. Yang pertama ada Poco X8 Pro Max. Harganya emang naik sih, tapi mau dibilang gimana? Harganya emang naik sih, tapi mau dibilang gimana? Spesifikasinya tuh masih kelewat monster buat ukuran HP 7 jutaan sekalipun. Dia menang di storage yang cukup lega ya, dan kalau kalian spare budget ya hampir 8 juta, mending ambil yang 12/512 sekalian. Yang kedua ada Samsung A57. Intis ekonomi, beli Samsung A56 aja itu sebenarnya udah cukup banget. Tapi kalau kalian pengen ngerasain pakai HP Samsung seri A yang bodinya lebih enteng, lebih tipis, terus software kameranya udah makin dioptimize, dan jaminan update yang juga lebih panjang, ya ngambil Samsung seri A terbaru itu bisa jadi opsi yang perlu dipertimbangin. Yang ketiga ada Vivo V60. Yes, ini HP seri tahun lalu dan unitnya tuh agak susah-susah gampang ya buat kita beli di e-commerce atau di marketplace. Tapi ya buat yang ngincer HP dengan spek mesin kencang dan kamera yang full team ada telenya, ya Vivo V60 ini masih jadi opsi yang cukup menarik ya. Apalagi di harga segini kita udah dapat opsi memori yang cukup sweet spot di 12/256 GB. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau ngincer spek yang kencang dari yang paling kencang, jujur sih, Poco S8 Pro Max di sini nggak ada obat. No debat lah. Apalagi kalau kita dapat 7 jutaan ya, itu udah dapat yang varian paling tinggi di 12/512, itu bisa jadi opsi yang sangat-sangat menarik. Tapi kalau ngincar skill konten yang lebih proper dengan kamera yang lebih full team, ada telenya, dan punya baterai yang cukup awet buat dipakai konten seharian. Meskipun bodinya setipis ini, ya Vivo V60 meskipun seri tahun lalu, ini masih sangat-sangat menarik ya buat dibeli, apalagi dengan harga yang juga udah makin murah. Oke, sekarang kita naik lagi di harga 8 jutaan. Nah, kalau nyari HP di harga segini sih, skill kamera tele atau kamera jarak jauh itu perlu dipertimbangin ada ya. Nggak cuma modal digital zoom doang ya, minimal bisa tele optical zoom atau syukur-syukur bisa punya skill kamera periskop yang fitur zoomnya jauh lebih proper. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Xiaomi 15T. Ini salah satu HP yang cukup menarik ya, karena dia udah kolaborasi sama Leica ya. Jadi untuk tuningan warnanya itu emang Leica banget. Standarnya cakep. Apalagi ya di harga 8 jutaan kita bisa dapetin Xiaomi 15T dengan varian memori yang paling tinggi di 12/512 GB. Yang kedua ada Realme 16 Pro Plus. Harga 8 jutaan kita dapat HP dengan kamera tele yang udah pakai periskop. Ya meskipun periskopnya di 3,5 kali optical zoom, tapi yang jelas buat foto-foto jarak jauh atau foto potret dengan bokeh yang estetik ini juga udah dapet banget. Yang ketiga ada Vivo V70. Nah ini HP konsernya Vivo ya, karena dia udah pakai kamera zoom periskop juga. Persis mirip kayak Realme 16 Pro Plus. Apalagi mesinnya juga sama-sama pakai Snapdragon 7 Gen 4. Cuma yang perlu diingat si Vivo ini kan collab-nya sama Zeiss ya, yang tentu punya tuningan warna sendiri. Nah dari 3 pilihan tadi, kalau butuh HP dengan kamera zoom periskop yang tuningannya cakep, Zeiss di Vivo V70 ini masih nggak ada obat. Dari preset portrait sampai konsistensi warna di tiap lensanya, ini masih susah dilawan di harga segini. Tapi kalau yang penting punya kamera zoom periskop aja dan punya storage yang cukup lega buat nampung banyak konten, izin. Realme 16 Pro Plus dengan varian standar serinya ini masih lebih oke di harga segini. Lanjut, sekarang kita masuk di harga 9 jutaan. Kalau udah nyari HP di harga segini, sebenarnya nggak ada preferensi khusus ya soal spesifikasi. Kayak mesin kencang, kamera cakep, layar mantep. Itu kayak udah bawaan dari masing-masing HP deh. Tinggal pilih aja sesuai selera. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Xiaomi 17T. Seri T-nya Xiaomi sekarang udah main di harga 9 jutaan ya. Tapi ya upgrade-nya lumayan pol-polan. Nggak cuma ganti chipset yang lebih kenceng, kameranya juga punya zoom periskop 5 kali sama persis kayak versi Pro sebelumnya. Baterainya juga udah makin gede.
Yang kedua ada Samsung S25 FE. Budget nggak nyampe 10 juta plus-plus, tapi mau nyicip fitur eksklusif Samsung seri S, ini opsi yang paling worth it. Udah sepaket sama Galaxy AI yang udah full fitur, bisa connect ke monitor pakai Samsung DeX dan opsi wireless charging. Kali ini mesin FE juga nggak kena nerf ya, malah pakai chipset yang mantan flagship. Yang ketiga ada iQOO 15R. Harganya emang agak naik sih bulan ini dan ngisi kekosongan HP 9 jutaan yang tadinya nggak banyak pilihan. Nah, daripada beli iQOO 15R di 8 jutaan tapi storage-nya kentang, saran saya sih mending nabung lagi di harga segini buat dapetin opsi yang tengah-tengah. Spek chipsetnya jelas punya nafas yang lebih panjang. Jadi ya pastiin ambil opsi storage yang bisa buat dipakai untuk waktu yang lama. Nah, dari 3 pilihan tadi, Samsung seri FE ini biasanya hampir selalu saya rekomendasiin ya. Kalau budget nggak nyampe belasan juta buat beli Samsung flagship yang seri S, tapi pengen dapetin fitur yang mirip-mirip. Apalagi ya S25 FE ini hampir semua fitur-fitur khas flagship ada ya, bahkan mesinnya juga udah real flagship. Tapi kalau pengen dapetin experience yang lebih di kamera, kayak buat foto zoom jarak jauh lebih oke, dan buat foto-foto potret juga lebih dramatis, Xiaomi 17T yang sekarang pakai lensa periskop ini bisa jadi opsi yang sangat menarik buat dibeli di harga 9 jutaan. Nah, dari 9 jutaan kita naik lagi ke 10 sampai 15 juta. Dan kalau punya duit segini tuh sekarang paling cuma dapatnya tuh HP yang levelnya flagship killer ya. Macam iQOO atau Xiaomi yang seri T yang versi Pro. Atau kalau mau yang flagship baru, ya paling cuma dapet yang varian paling bawah, itu pun storage-nya cuma 256 GB. Dan nominasi pertama ada Xiaomi 17T Pro. Punya duit 10 juta plus-plus buat beli HP, kalau storage-nya tuh nggak 512 GB, kok rasanya sayang ya? Ya biarpun ini flagship jadi-jadian, seenggaknya HP ini masih dapat mesin Dimensity 9 ribuan dan kamera level flagship dengan teleperiskopnya. Yang kedua ada iQOO 15. Bulan lalu tuh saya udah seneng banget ya, varian paling tinggi dari iQOO 15 itu udah dijual di harga 13 jutaan. Sekarang bulan ini pas ngeliat harganya, dengan harga yang sama kita cuma dapat memori setengahnya doang. Tapi ya skill flagshipnya tuh masih gacor banget ya. Dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru yang kenceng banget. Ya minus di speakernya doang palingan. Yang ketiga ada Samsung S26 yang base model. Ini HP juga ikutan tren harga naik dan kalau kita punya duit mentok 15 juta, paling cuma dapat S26 yang varian memori paling bawah ya. Dan suka nggak suka, HP kecil kayak gini tuh ya selalu ditunggu setiap tahun untuk seri barunya. Terutama buat kalian yang emang lebih butuh software yang enak, plus prinsipnya kalau beli HP belasan juta, pilihannya ya antara iPhone atau Samsung. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau yang mengincar HP kecil dengan performa buas, software yang enak buat dipakai sehari-hari, Samsung S26 di sini sih bisa jadi pilihan yang cukup menarik ya. Tapi kalau pengen jor-joran untuk spesifikasinya, kayak dia pakai chipset yang paling kenceng dan baterainya masih bisa digeber buat seharian bahkan lebih dari 1 hari. iQOO 15 di sini bisa jadi pilihan yang lebih worth it buat dibeli. Lanjut, di harga 15 sampai 20 juta ada HP apa aja nih? Yang pertama ada Vivo X300 Pro. Ini salah satu HP flagship dengan skill kamera terbaik ya. Bahkan udah urutan kedua di DxOMark. Software OriginOS yang full custom dan smooth udah gak jadi ganjelan tiap kali nyobain HP Vivo versi mahal yang dulu kurang banget untuk skin OS-nya. Cuma ya yang varian setengah tera itu sekarang udah di harga 19 jutaan gede. Yang kedua ada Oppo Find X9. Harga HP Oppo flagship itu lumayan barbar sih naiknya. Bahkan belasan juta kita cuma dapat flagship yang base model, yang non pro. Tapi emang skill kamera dari Find X9 ini masih lumayan mantep ya. Ukuran yang mini juga jadi alternatif buat yang doyan pakai HP compact selain Samsung atau iPhone. Yang ketiga ada iPhone 17. HP yang katanya overpriced nyatanya jadi HP terlaris di kuartal 1 2026 versi Counterpoint. Bahkan ini lebih dilirik dari versi Pro atau Pro Max-nya yang ada di urutan setelahnya. Ngeliat spek iPhone base model terbaru ini emang udah ada rasa-rasa Pro series-nya ya. Kayak layarnya udah pakai ProMotion 120 Hz dan dual kamera yang udah diratain 48 megapiksel kayak seri Pro sebelumnya. Masuk ke harga 20 sampai 30 juta, ada HP apa aja nih? Yang pertama ada Oppo Find X9 Ultra. Nah, di range harga segini, kamera HP itu skillnya udah makin ngeri. Dan Oppo Find X9 Ultra itu jadi salah satu opsi yang terbaik. Terutama untuk skill kamera fotonya. HP ini udah ditandemin sama kamera tele 10 kali optical zoom yang cukup revolusioner.
Cuma ya sekali lagi bodinya jadi berat dan juga tebel. Nah, kalau lebih sreg sama kamera video yang lebih OP, mungkin bisa lirik tetangga sebelahnya ya, yaitu Vivo X300 Ultra. Buat dipakai yang konten video, skill-nya tuh udah ala-ala iPhone seri Pro terbaru. Jadi ya udah nggak bisa dibilang ya, HP Android kameranya selalu lebih buruk dari iPhone buat ngerekam video yang proper. Yang ketiga, masih ada ultra-ultranya nih, yaitu Samsung S26 Ultra. Ini pilihan yang aman banget sih, terutama buat mereka yang nggak terlalu peduli spesifikasi atau kamera. Faktor balik lagi ke Samsung flagship sebenarnya lebih ke softwarenya ya, One UI-nya. Apalagi sekarang ada fitur privacy display sampai horizon lock yang udah jadi fitur bawaan dan implementasinya juga paling matang. Paling baterainya aja sih yang mestinya bisa di top up lebih gede nih. Karena ya jujur 5000 mAh itu agak sulit ya buat bisa tahan seharian dengan pemakaian yang cukup intens. Dan yang terakhir sekarang kita masuk di kategori HP lipat, HP flip dan juga fold. Untuk seri flip dulu ya. Kalau ngomongin HP flip sih Oppo sama Vivo sekarang udah confirm nggak bikin HP flip ya. Jadi ya tinggal Samsung sendirian nih yang ngerjain HP flip di Indonesia. Motorola sih ada, cuma nggak kebayang ya Moto ini bakal nyanyiin HP Samsung, apalagi dia baru kemarin sore ya bikin HP flipnya. Nah, kalau ngomongin soal HP flip terbarunya Samsung, Z Flip 8, itu global launching-nya sekitar tanggal 20 Juli dan biasanya udah bisa langsung pre-order nih, cepet lah untuk pre-ordernya. Cuma ya nggak kebayang sih, indeks ekonomi pasti harganya tuh udah makin mahal ya. Dan prediksi saya sih kemungkinan bisa tembus di harga 20 jutaan. Kita lihat aja nanti upgrade-nya tuh sejauh apa ya, apalagi kalau dibandingin sama, Z Flip 7 yang sebelumnya ya, yang sekarang udah dijual di harga 15 jutaan. Terus kalau untuk HP Fold, waktu saya bikin video ini, Samsung udah mulai ngasih teaser-teaser seputar Z Fold 8 terbaru ya, yang bentukannya mirip paspor. Ini tuh ngingetin saya sama calon foldable pertamanya Apple ya, yang konon namanya iPhone Ultra. Global launch-nya juga tanggal 22 Juli sama kayak Z Flip 8 nanti dan biasanya udah bisa langsung pre-order di Indonesia. Ya kalau kita ngelihat harga-harga HP sekarang yang trennya tuh naik semua, saya nggak kebayang sih sama harga Z Fold 8 pas masuk Indonesia nanti. Mulai dari 30 jutaan kah? Yang jelas nanti bakal banyak tuh di kolom komentar yang bakal mendang-mendingin harga Z Fold 8 dengan Z Fold 7 yang seri lawasnya. Karena ya Z Fold 7 kalau kita cek di marketplace itu udah ada yang jual di bawah 22 juta. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi HP terbaik di bulan Juli. Nah, untuk mencari spek lengkap dan link pembelian HP yang saya sebut di video ini, monggo linknya udah saya taruh di bawah. Yes, sekali lagi, HP-HP yang saya sebut di sini itu murni pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP yang menurut kalian lebih worth it buat dibeli, lebih perform, lebih banyak fitur-fitur menarik, dan nggak saya masukin di video rekomendasi kali ini, monggo tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.